Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Yang kami hormati Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, yang kami banggakan teman-teman mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Izinkan saya Zarkashi dengan nomor induk mahasiswa 202025500031 menyampaikan presentasi yang ditugaskan kepada saya dengan judul Fathullah Gulen, Agama Cinta dan Toleransi. Sebagai muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam hal ini ada seorang tokoh yang terkenal dan masyhur sampai sekarang yang lahir dari Anatolia, yaitu Turki, di mana ketokohannya dan kemasyhurannya tidak kalah dengan Presiden Erdogan. Dia adalah Syekh Gulen, Muhammad Fathullah Gulen. Sebelum berbicara tentang agama cinta dari Islam untuk dunia, maka kita menelisik dan mencari tahu sosok seorang ulama yang lahir dari kalangan ulama, juga berkarakter sufi dan ahli ibadah. Biografi singkat Muhammad Fathullah Gulen. Ia dilahirkan di Enzurun, di kota timur Turki pada tahun 1938 Masehi. Berasal dari keluarga Sufisme. Ayahnya bernama Remiz Afandi, seorang ulama yang santun, dan ibunya Rofi'ah, seorang istri yang taat dan solehah. Dari kecil Gulen diberi didikan oleh orang-orang yang berkarakter Sufisme. Pada masa kanak-kanak, ia belajar di sekolah agama. Dan di antara gurunya adalah Usman Bektasi, seorang fakih yang terkenal pada masanya. Ia juga belajar ilmu-ilmu sosial, sains dan filsafat. Dan ia banyak dipengaruhi oleh Risalah An-Nur, suatu risalah yang ditulis oleh Badi'uzzaman Said Nursi, seorang sufi terkenal pada masanya. Muhammad Fathullah Gulen, dia hafal Al-Quran dan menjadi imam masjid. Ya, kalau sekarang mungkin terkenal dengan good looking, ya, good looking. Fathullah Gulen adalah penganut Badi'uzzaman Said Nursi. Banyak pemikirannya yang dipengaruhi oleh risalah yang ditulis Badi'uzzaman Said Nursi. Usia 20 tahun menetap dan ditunjuk sebagai imam di masjid. Nah, dari situlah mulai terlihat nuansa zuhud dan olah jiwa. Ia berbeda dengan pemuda-pemuda Turki lainnya yang kebanyakan mereka habiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Tetapi Gulen juga tidak berbeda dengan pemuda Turki pada umumnya pada hal wajib militer, yaitu di Mamak dan Iskandruna.
pada masa ini menjadi periode penting di kehidupan intelektualnya. Atas dorongan komandannya, ia membaca tulisan-tulisan orang-orang barat tentang sufisme seperti Emile Zola. Gulen diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan Al-Qur'an pada usia 4 tahun. Yang pertama kali mengajarkan ngaji adalah ibunya sendiri, yaitu Rafi'ah, yang mendidik, membelajar, mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Melanjutkan karir pendidikan Gulen, setelah menjalani wajib militer, Gulen kembali pada dunia dakwah, itu kembali ke masjid. Ia melakukan gerakan dakwah dari masjid Kistanah Bazari di Izmir. Izmir ini sekarang menjadi provinsi di Turki. Pada sekolah hafalan Al-Quran, ia menjalankan dakwah selain di lingkungan masjid juga berkeliling di seluruh wilayah barat Anatolia, yaitu Istanbul ya. Kemudian pada tahun 1970 Masehi, ia mulai mendirikan pondokan untuk para pemuda. Ia mendidik pemuda dalam nuansa sufistik, membersihkan hatinya dan mengingatkannya kepada Sang Pencipta. Kemudian pada tahun 1971, ia ditahan selama 6 bulan dengan tuduhan mengubah prinsip-prinsip sosial, politik, dan ekonomi dengan menghembuskan semangat keagamaan kepada masyarakat. Terus kita langsung kepada pandangan Gulen tentang agama, cinta, dan toleransi, yaitu dari Islam untuk dunia. Untuk menjalankan visinya, maka Gulen mempunyai misi yang pertama. Misi utama Gulen adalah dialog dan pendidikan. Dialog dan pendidikan merupakan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan menurut Gulen. Jadi untuk misi untuk melaksanakan visi agama cinta dan toleransi dari Islam untuk dunia, maka Gulen memilih dialog dan pendidikan. Ia mengatakan bahwa dialog dan pendidikan merupakan misi yang tepat untuk mewujudkan visi Gulen untuk menyebarkan bahwa agama Islam adalah untuk dunia. Yang pertama adalah dialog. Gulen beranggapan bahwa fungsi dialog ini menjadikan manusia toleran dan membuat hati seluas samudera, menjadi inspirator terhadap keyakinan dan cinta orang lain. Yang kedua, fungsi dialog menurut Gulen adalah memberikan ruang dan apresiasi terhadap perbedaan pandangan dan memaafkan apa yang sudah terjadi. Kemudian meniupkan nyawa baru atau spirit baru kehidupan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, fungsi dialog menurut Gulen adalah menghilangkan sifat setan dan menggantinya dengan kebaikan. Dialog dan toleransi merefleksikan karakter keberagaman yang kita miliki. Kemudian sisi lainnya, misi yang dilaksanakan Gulen untuk mewujudkan visinya menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai agama cinta dan toleransi, itu dengan pendidikan. Menurut Gulen, fungsi pendidikan adalah transformasi ilmu. Ya, transformasi ilmu. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan golden
generation, yaitu generasi yang cemerlang. Ya. Jadi di samping kegiatan dialog yang menjadi media gerakan Gulen, ia juga memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Dalam keyakinan Gulen dan setiap anggota Golden Movement, yang Golden Movement itu suatu yayasan yang didirikan oleh Gulen. Pendidikan atau education adalah cara pertama dan utama untuk mengubah paradigma masyarakat Turki yang berada dalam kategori hopeless country, negara tanpa harapan. Gulen Movement ini yaitu yayasan dan pendidikan seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan. Sebagai seorang penceramah dan pengajar, Gulen membutuhkan wadah yang mampu memberikan ruang terhadap pemikirannya. Kesadaran Gulen ini menjadi karakter Gulen Movement, baik pergerakan yang dipimpin sendiri atau gerakan yang memperoleh inspirasi dari pemikiran Gulen yang dilakukan oleh sekelompok orang dari pengikut Gulen. Itu fungsi pendidikan menurut Gulen. Kemudian lembaga Gulen yang telah didirikan oleh Gulen Movement. Yang pertama adalah Fatih University, kemudian Gulen Inspired School, yang ketiga asrama lembaga khusus. Kesimpulannya adalah pemikiran atau langkah-langkah Gulen atau pergerakan-pergerakan Gulen atau apa-apa yang telah dilaksanakan atau dikerjakan oleh Muhammad Fathullah Gulen pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan para sufi sebelumnya dalam mengangkat tradisi spiritualisme dan sufisme sebagai tawaran dalam menyelesaikan problema kemanusiaan dalam kehidupan plural. Memang sejarah Turki ini tidak lepas daripada para orang-orang sufi seperti Jalaluddin Rumi yang juga banyak mempengaruhi pemikiran Muhammad Fathullah Gulen. Dan sampai sekarang pun di Turki nuansa sofistik sangat terasa sekali dan nuansa spiritual juga sangat terasa sekali. Dan bahkan sebelum Jalaluddin Rumi itu juga ada Ibnu Arabi yang juga menginspirasi pergerakan Gulen. Dan Turki pada umumnya, karena Ibnu Arabi ini kalau dilihat dari sejarah, dia merupakan guru spiritual daripada Ertugrul, yaitu bapaknya Utsman, di mana Utsman ini adalah salah satu pendiri Utsman ini adalah pendiri kekhilafaan Turki Utsmani, ya. Dan gurunya Utsman bin Ertugrul itu juga seorang sufi, yaitu Syekh Adebali. Jadi kalau dilihat dari sejarah dan bahkan sejarah ini sampai sekarang sangat terasa sekali nuansa sufi dan spiritual serta keramahan masyarakat Turki pada umumnya. Dan termasuk Muhammad Fathullah Gulen ini diisukan sebagai seorang rivalnya Erdogan. Padahal sebenarnya Erdogan juga berguru kepada Muhammad Fathullah Gulen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.